Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan, di dalam Roma pasal 8 ayat 14 dikatakan, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sekali lagi saya bacakan Roma pasal 8 ayat 14, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Saudaraku, Alkitab mengatakan bahwa hanya orang-orang yang dipimpin oleh Roh Allah yang merupakan anak-anak Allah. Ayat ini secara tidak langsung saudara menunjukkan adanya persyaratan untuk menjadi anak-anak Allah, yaitu dipimpin oleh Roh Allah. Dengan hal ini maka hendaknya kita tidak dengan mudah menyatakan bahwa setiap orang yang mulutnya mengaku telah menerima Yesus secara otomatis menjadi anak Allah yang sah, yang nantinya akan diterima di kerajaan Bapa. Apabila kita memperhatikan apa yang dikatakan saudara dalam Yohanes pasal 1 ayat 12 dan 13 dikatakan begini. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa. Menerimanya diberinya kuasa. Perhatikan saudara harus menggarisbawahi ada akhirannya, baik di menerimanya dan diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Oh, ini penting sekali saudara. Apabila memperhatikan ya saudaraku dengan teliti ayat ini, maka kita akan menemukan atau dapat memperoleh kebenaran bahwa ternyata setelah seseorang menerimanya, jadi menerimanya ini bukan hanya sekedar pengakuan melalui mulut, bibir, lidah kita ini. Ya saudaraku. Tetapi harus berkeberadaan. Menerimanya itu berarti menyambut dia. Menyambut dia artinya mengenakan hidupnya, saudara. Bukan hanya sekedar ucapan melalui mulut, aku menerima Engkau Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup. Ini kan yang kita praktekkan, apalagi saya sebagai pendeta, kalau saat-saat misalnya memimpin KKR atau ibadah-ibadah tertentu, sering menantang jemaat yang hadir, khusus mereka yang pemula, saudara. Orang-orang yang baru mau bertobat, dan biasanya kalimat yang terlontar dari mulut sebagai hamba Tuhan untuk menantang mereka dan berkata, angkat tanganmu atau taruh tangan kananmu di dada dan berkata, aku menerima Engkau Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupku. Si jemaat juga mengikuti, aku menerima Engkau dan Juru Selamat dalam hidupku. Aku percaya Engkau, aku percaya Engkau. Sudah begitu. Cukup begitu. Mereka merasa sudah menerima Yesus. Padahal saudara, baru di mulut. Mungkin secara de jure ya oke, sudah menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat saat dibaptis. Tetapi secara de facto belum. Oh belum saudara. Itu melalui proses dan perjuangan. Ya saudara. Dan kita sudah terjebak di situ. Menerimanya saja belum. Ingat apa kalimat yang saya kemukakan tadi, orang yang menerimanya itu, menerima Yesus itu, arti menyambut dia dan memperagakan hidupnya atau mengikuti jejaknya. Itu sama berkaitan erat dengan 1 Yohanes 2:6 dikatakan, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, artinya menyambut dia, yaitu Bapa.
Dia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Ini sinkron ayat ini, saudara. Kadang saya ada takutnya juga ya ketika menantang jemaat seperti itu. Tapi nggak apa-apa ya, karena pemula baru belajar mau mengenal Tuhan, belajar mau bertobat, apa-apa. Tapi seiring waktu saudara harus benar-benar dimuridkan. Dimuridkan supaya menjadi seperti gurunya kan. Itu tujuan memuridkan. Nah, setan telah berusaha memanipulasi saudara. Sehingga tanpa disadari kita tidak ada diberi kuasa oleh Tuhan. Kuasa di sini bukan dunamos yang menyangkut supranatural, dunamos yang dipercayakan kepada murid-murid Tuhan Yesus untuk bisa mengusir setan atau melakukan mujizat. Tapi kuasa di sini itu artinya eksosia. Eksosia artinya itu kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Ini harus kita manfaatkan, saudara. Kuasa bertalian dengan hak. Nah, kalau kita tidak menggunakan kuasa yang diberikan eksosia ini, tidak mungkin kita bisa menjadi anak-anak Allah yang dibahasakan dalam kitab Ibrani ya saudaraku. Pasal 12 ayat 8 sebagai anak-anak yang sah. Huios bukan notos. Notos itu anak gampangan. Anak yang tidak sah. Jadi kepada kita diberi kuasa itu. Yang masing-masing kita saudaraku mendapatkan kesempatan yang sama untuk bisa menjadi serupa dengan Yesus Kristus. Baru disebut sebagai anak-anak Allah yang sah. Jika seseorang belum mencapai standar seperti yang diperagakan oleh Yesus Kristus 2000 tahun yang lalu, belum diakui sebagai anak yang sah di hadapan Tuhan. Itu masih notos. Anak gampangan. Penerimaan kita terhadap Tuhan Yesus itu saudaraku harus teruji. Bukan hanya melalui ucapan sudah menerima Yesus sore, lalu memiliki hak untuk masuk di kerajaan Allah. Jadi harus melalui pengujian, melalui proses kehidupan. Apakah seseorang bersedia dididik oleh Bapa atau tidak? Dia mendidik kita, saudaraku. Dan oleh sebab itu kita harus merelakan, setelah kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita harus bersedia dididik oleh Allah. Tentu melalui peristiwa-peristiwa yang bisa terjadi kapan saja. Saat orang melukai kita itu kesempatan Allah mendidik kita. Apakah kita memberi respon negatif atau respon positif? Tergantung masing-masing kita, saudara. Pada saat kita tidak dihargai, kita sudah berbuat baik kepada orang, lalu orang membelakangi kita, tidak menganggap kita, tidak mempedulikan kita. Apa reaksi kita? Jangan anggap itu sebuah kebetulan atau biasa-biasa saja. Sehelai rambut kita ini, saudara, jatuh ke bumi, tidak akan mungkin jatuh ke bumi jika itu tidak diizinkan oleh Allah. Rambut di kepala kita pun dihitung, saudara. Ini artinya setiap peristiwa yang terjadi dalam kehidupan, Allah turut bekerja di dalam untuk mendewasakan kita. Betapa beruntungnya kita, saudara sekalian ya. Kita diberi banyak, pasti dituntut banyak, saudara. Beda dengan orang Yahudi, orang Israel, umat perjanjian lama khususnya.
Allah tidak menuntut banyak. Cukup dengan Taurat menjadi standar mereka. Membuat mereka bisa masuk di kerajaan Allah tapi menjadi anggota masyarakat. Tidak bisa memerintah bersama-sama dengan Tuhan Yesus di kerajaan Allah. Mereka hanya diberi kesempatan menjadi anggota masyarakat. Termasuk orang-orang yang di luar agama Kristen. Jika mereka baik, mereka dihakimi menurut nurani. Menurut Taurat yang ada di dalam nurani mereka. Jika mereka tidak jahat terhadap sesama, tidak menghina Tuhan Yesus. Walaupun mereka tidak percaya kepada Yesus, mereka memiliki peluang untuk masuk di kerajaan Allah, tapi hanya menjadi anggota masyarakat. Karena semua akan dihakimi menurut perbuatan, bukan menurut iman. Oh, kalau begitu Pak, enggak apa-apa deh kita percaya. Sejak begitu saudara lahir keluar dari kandungan ibumu, kamu sudah mengenal Yesus. Kamu sudah diajarkan dari sejak sekolah minggu siapa Yesus itu. Nah, kalau saudara tidak percaya, itu adalah sebuah kebodohan. Tapi kita ya saudara yang percaya dituntut banyak. Yang diberi sedikit dituntut sedikit, yang diberi banyak dituntut banyak. Nah, kita yang diberi banyak ini harus berjuang sungguh-sungguh untuk mengenakan kehidupan Tuhan Yesus. Jadi kita harus dituntut sempurna. Sebab kita diproyeksikan untuk menjadi hulu balang di kerajaan Allah. Menjadi perwira-perwira tinggi di kerajaan Allah. Yang nanti akan duduk bersama-sama dengan Tuhan Yesus di kerajaannya. Dan akan memerintah bersama-sama dengan Dia. Jadi saudara, tidak mudah kita menjadi orang percaya. Jadi saudara, ini menjadi prestasi pelayanan. Prestasi pelayanan bukanlah ukuran apakah seseorang telah berhasil membawa banyak orang ke gereja, memperbesar, memperluas gereja, organisasi, memberi uang, membantu sebuah pelayanan. Prestasi pelayanan seseorang adalah bagaimana dia bisa melakukan kehendak Allah. Wah, itu dia. Sebab di ujung, saudaraku, di ujung saat seseorang berada di hadapan Allah, Tuhan hanya berkata, ini orang yang melakukan kehendak Bapa. Matius pasal 7, 21-23. Bukan setiap orang yang berseru-seru Tuhan, Tuhan yang akan masuk di kerajaan sorga. Melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapa. Melakukan kehendak Bapa artinya menjalani kehidupan Tuhan Yesus yang pernah dijalani 2000 tahun yang lalu. Itu yang harus kita lakukan dan kita kenakan dalam hidup kita. Ini baru yang disebut sebagai melakukan kehendak Bapa. Orang-orang yang melakukan kehendak Bapa pasti memiliki pikiran dan perasaan Bapa. Dengan filosofi hidup, makananku adalah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Ya, ayo kita terus berlomba. Karena waktu kita makin hari makin singkat, saudara. Amin.